Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ardiansah Ramiarno. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang alasan mengapa banyak orang yang tertarik dengan mobil Daihatsu Xebra maupun Espas. Padahal kita tahu banyak juga yang mencemooh ataupun menganggap kalau mobil Daihatsu Xebra maupun Espas ini banyak banget kendalanya. Mulai dari delco, gampang mogok, dan gampang overheat. Nah, kali ini saya akan membahas apa saja yang menjadi alasan orang-orang senang banget nih dengan mobil Daihatsu Xebra maupun Espas ini. Untuk itu, tonton videonya sampai akhir dan semoga tetap bermanfaat. Bagi teman-teman yang memiliki alasan lain juga, nanti bisa tulis di kolom komentar. Nah, di depan kita sudah ada mobil Daihatsu Espas tahun 95. Untuk cc-nya sendiri 1300 cc, teman-teman. Jadi ini adalah mobil Daihatsu Espas keluaran pertama ya, setelah munculnya Bodytech. Nah, sebelum ini teman-teman pasti sudah tahu ada yang namanya Hijet Xebra, kemudian Xebra, Bodytech. Pintunya sama-sama sliding begitu, tapi kebanyakan masih karoseri ya dia, belum pabrikan. Nah, untuk Espas ini dia sudah dibuat di dalam pabrik begitu, Astra Daihatsu Motor. Dan setelah ini ada juga yang namanya Supervan 1600 cc, lalu berlanjut lagi hingga akhirnya mobil yang satu ini berhenti diproduksi pada tahun 2007. Untuk keluaran terakhirnya kalau nggak salah itu bernama Neo Xebra. Dan sudah ada yang injeksi juga, teman-teman. Nah, untuk alasan pertama kenapa orang menyukai mobil yang satu ini di tahun 2022 ini terutama, yang pertama, untuk mobil keluaran lama seperti ini pajaknya sangat murah. Untuk Espas ini tahun 95 pajaknya sekarang dibanderol sekitar 500 ribuan saja untuk satu tahunnya. Terus untuk harga belinya juga sangat terjangkau, teman-teman. Mobil Daihatsu Espas dan Xebra ini range harganya mulai dari 20 jutaan sampai 50-an juta. Tentu tergantung kondisi barang itu sendiri. Selain dari segi harga dan pajaknya yang sangat murah, mobil yang satu ini juga multifungsi. Karena mobil ini mobil berpenumpang atau bisa dikatakan dengan MPV ya, multi-purpose vehicle. Jadi mobil ini bisa muat 7 orang, teman-teman. Dan untuk desainnya, ini yang paling saya suka dari mobil ini. Ini untuk pintu belakang dia sudah naik ke atas begitu ya, nggak membuka ke samping. Jadi banyak space. Jadi pintu belakang ini nggak mengganggu kalau misal kita gunakan untuk niaga ataupun mengangkut-ngangkut untuk usaha begitulah. Selanjutnya, desain dari pintu samping ini yang jarang kita temui untuk mobil-mobil keluaran tahun 2000-an bahkan tahun 90-an. Nah, untuk desain pintunya ini, jadi mobil Daihatsu Espas ini sudah menggunakan pintu sliding, dia terbuka ke samping begitu. Slidingnya ini sangat bermanfaat sekali. Jadi bisa menghemat space, apalagi pas kita parkir di tempat yang sangat sempit. Selain itu untuk mobilitas ataupun keluar masuk ke kendaraan ini sangat mudah banget. Nah, sesuai dengan desainnya tadi yang tentu banyak banget yang menyukainya, mulai dari pintu sliding dan pintu depan, pintu belakang itu dia membukanya ke atas. Jadi banyak banget juga orang yang menggunakan mobil ini untuk camper van, bahkan untuk food truck begitu ya, atau usaha ataupun bisnis begitu. Nah, itu salah satu kelebihan kenapa banyak banget orang yang menggunakan mobil ini sebagai mobil niaga. Walaupun untuk penumpang juga nyaman-nyaman saja asal terawat. Dan tentu mobil ini juga memiliki rival, teman-teman, yaitu mobil Suzuki Futura diantaranya ataupun T120S ya. Dan itu semua pintunya nggak ada yang model sliding begini. Jadi ini salah satu kelebihannya kenapa banyak orang memilih mobil Daihatsu Espas ataupun Xebra. Xebra juga ada kan yang Bodytech, tapi dia tipenya sliding seperti ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jadi mobil ini bisa muat 7 sampai 8 orang bahkan. Dan di sini, di tengah ini modelnya Captain Seat, teman-teman. Dan untuk kabinnya sendiri, teman-teman bisa lihat sangat lega sekali, baik itu di row depan
row tengah ataupun di row belakang. Untuk legroomnya tentu kita nggak perlu debat lagi, sangat luas banget. Bahkan kita bisa selonjoran di dalam sini dan tentu nyaman banget. Meskipun mitosnya mobil ini terkenal dengan mobil mogokan, mitosnya teman-teman, karena selama menggunakan mobil ini saya tidak memiliki kendala yang berarti selama mobil ini dirawat dengan baik dan benar. Mobil ini katanya kan mogokan, tapi banyak juga yang menyukai mobil ini, Daihatsu Xebra Espace ini terutama karena kebandelan dari mesinnya. Dengan mesin 1300 cc, mobil yang satu ini terkenal sangat kuat di tanjakan begitu. Kalau semisal mesinnya masih sehat begitu. Nah, salah satu kelebihannya jadi mesinnya bandel, dan juga mobil ini terkenal karena untuk spare partnya baik itu yang ori ataupun KW berlimpah begitu ya, ataupun banyak banget untuk spare partnya. Masih berlimpah spare partnya, jadi kita nggak perlu khawatir lagi apabila ingin mengganti spare part si Daihatsu Xebra ataupun Espace ini. Keunggulan yang dimiliki oleh mobil Daihatsu Espace ini terutama dari segi kenyamanannya. Jadi dikatakan kalau misal kita sedang mengemudikan mobil ini seperti halnya kita sedang membawa mobil sedan, karena tingkat ergonomisannya ataupun tata letaknya, baik itu desain untuk setirnya dan juga untuk joknya itu seperti halnya kita sedang membawa mobil sedan begitu teman-teman. Dan ini yang tidak kita jumpai pada model mobil lainnya seperti halnya Suzuki Futura ataupun model pada mobil Daihatsu Xebra ya. Untuk tipe body tech ataupun yang IZ Xebra itu modelnya seperti kita sedang membawa bis begitu, karena posisi setirnya ini dia agak datar begitu, tapi untuk mobil Daihatsu Espace ini miring begitu ya. Walaupun di sini kita belum menjumpai fitur yang komplit begitu, seperti halnya tilt steering ini belum ada, apalagi teleskopik ya. Jadi ya walaupun belum ada kedua fitur itu tadi, tapi mobil ini bisa dikatakan lebih nyaman menurut saya pribadi teman-teman dibanding dengan kompetitornya. Bahkan pada saat mobil ini dijual begitu ya, pertama kali diluncurkan begitu, brandingnya sendiri untuk mobil ini adalah mobil penumpang begitu ya, tapi mobil ini secanggih sedan. Nah, ini ada brosurnya juga yang tentu sudah lama ini brosurnya. Dan salah satu alasan kenapa banyak orang yang menyukai mobil ini karena mobil ini juga memiliki komunitasnya sendiri teman-teman, ataupun klubnya dengan nama ada yang Xebra Cruiser ya, yang berawal dari Daihatsu Xebra Espace yang ada di Kaskuser begitu. Selain itu juga ada yang namanya Daihatsu Xebra Club. Nah, itu dia masuk dalam ATPM, jadi dia resmi klubnya, dan di situ kita bisa saling bertukar ide, gagasan, dan tentu satu hobi begitu, karena banyak banget pecinta Daihatsu ataupun Espace yang tergabung di dalamnya. Dan untuk komunitasnya sendiri memang masih eksis sampai sekarang, bahkan di hampir setiap kota kecil, nggak hanya kota besar di Indonesia itu ada komunitasnya teman-teman. Dan itu yang menjadi nilai plus menurut saya, karena kita nggak perlu khawatir lagi apabila terjadi masalah, baik itu trouble ataupun hanya ingin sekedar ngopi bersama di perjalanan pada saat mudik dan lain sebagainya. Banyak banget tempat yang harus kita singgahi, saking banyaknya teman-teman komunitas ataupun teman-teman yang tergabung dalam komunitas itu. Itu salah satu kelebihan menurut pendapat saya pribadi. Lanjut lagi masih soal desainnya. Untuk dashboardnya sendiri teman-teman juga bisa lihat dia lekukannya sangat nggak kaku begitu ya, sangat lentur sekali, nggak kaku. Jadi sangat bagus sekali menurut saya untuk dashboardnya ini. Dan gimana ya, nggak ketinggalan zaman walaupun ini buatan tahun 90-an. Nah, berikutnya ini masih soal desain. Mobil ini keluaran pertama tahun 95 dan
sampai dengan tahun 2022 ini bisa dikatakan untuk desainnya sendiri banyak banget yang menyukainya dan tidak terkesan kaku begitu ya. Bisa mengikuti perkembangan zaman karena untuk desainnya bisa dikatakan lebih aerodinamis begitu. Modelnya dari lekukan-lekukan bodinya sangat pas banget. Jadi kalau misal kita membawa mobil ini dan disandingkan dengan mobil-mobil keluaran tahun 2020-an, bahkan ini mobil ini masih pantas-pantas saja kalau menurut pendapat pribadi saya, teman-teman. Kalau menurut Anda gimana? Nah, jadi teman-teman, itu tadi video saya, video singkat saya ya. Kenapa banyak orang yang menyukai mobil Daihatsu Xebra Espace? Kenapa banyak orang yang menyukai Daihatsu Xebra Espace bahkan membelinya begitu? Beberapa alasannya saya sebutkan di awal tadi. Barangkali teman-teman punya alasan lain yang membeli mobil Daihatsu Xebra ataupun Espace ini, bisa tulis juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir ya. Jangan lupa untuk memberikan like ataupun tekan jempol ke atas bagi yang menyukai video saya ini. Jangan lupa juga untuk menekan subscribe bagi yang belum, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman dapat update info terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.